Selamat sore semuanya. Hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir, yaitu sesi ke-14, di mana hari ini kita akan membahas tentang dividend policy, yaitu materi terakhir sebelum kalian UAS. Yang pertama, bahas problem 4. Nah, di problem 4 nih, sebelumnya ada ralat yang harus saya sampaikan, yaitu di mana di preferred stock, kalian lihat di struktur modalnya, preferred stock 250.000 shares, A par, jadi parnya sekian. Nah, lalu ditambahkan frasa bahwa 10% kumulatif dividen pada bagian preferred stock tersebut. Jadi, preferred stock, buka kurung, 250.000 shares, parnya sebesar A, 10% kumulatif, tutup kurung. Sebesar totalnya adalah 2.750 juta. Nah, sebelumnya kita mulai ke bagian yang diminta, kalian harus cari dulu A, B, C tersebut angka-angkanya supaya bisa menentukan capital structure-nya yang saat ini. Yaitu untuk poin ke A terlebih dahulu, poin ke A untuk bagian preferred stock, di mana dikasih tahu totalnya adalah 2.750 juta dengan total share yang diterbitkan 250.000. Jadi kalau misalnya dia terbitkan 250.000, totalnya 2.750 juta, maka parnya berapa? Jadi kalian bagi aja 2.750 dibagi sama 250.000, jadi dapat 11.000 rupiah. Itu adalah parnya. Nah, kalau yang B, ditanya shares-nya berapa untuk common stock, ada parnya 1.500 rupiah dengan total common stock adalah 4.500.000 juta. Nah, kalian bisa cari berapa shares yang diterbitkan, yaitu dengan bagiin aja 4,5 M dibagi dengan 1.500 rupiah parnya. Dapat yang diterbitkan adalah 3 juta lembar saham. Dan setelah kalian bisa cari A sama B, nah yang paling mudah itu retain earnings-nya, di mana sudah dikasih tahu total capital structure-nya 13.700 juta, dan preferred stock, common stock, paid in capital semua sudah lengkap, jadi kalian bisa selisihin dari total dengan jumlah preferred stock, common stock, paid in capital. Jadi kalian bisa dapat nanti bagian C atau total retain earnings-nya sebesar 3.350 juta. Itu kalau untuk problem 4 masih mudah. Nah, di problem 5 nanti ada treasury stock dan lain-lainnya. Sebenarnya yang bagian ini, dividend policy ini mudah. Sangat-sangat mudah. Jadi ya, anggap aja sebagai soal bonus kalian nanti di UAS dan jangan sampai ada yang salah ya. Kalau salah sih kebangetan. Nah, setelah kalian sudah selesai cari A, B, C, kita bisa langsung lihat di bagian yang diminta. Anda diminta untuk, pertama, dengan keadaan struktur modal sekarang, hitunglah price earnings ratio dan EPS. Yang kedua, membuat struktur modal baru jika dilakukan kebijakan dividen stock split 3-for-1. Nah, stock split ini kan yang udah kalian pelajari di Inter maupun AD2. Nah, stock split ini tujuannya untuk apa? Untuk menambah jumlah saham yang beredar. Pokoknya jumlah sahamnya semakin meningkat. Jadi kalau misalnya dia bilang stock split 3-for-1. Nah, jadi jumlah sahamnya itu meningkat. Jadi dari 1 menjadi 3. Nah, kalian kalikan aja nanti jumlah sahamnya dikali 3/1. Nah, itu nantilah kita bahas di bagian kedua. Nah, kalau satu lagi lawan stock split adalah stock reverse. Stock reverse itu artinya perusahaan menarik kembali beberapa jumlah saham yang beredar di pasaran. Jadi pokoknya perusahaan mengurangi jumlah sahamnya. Nah, itu namanya reverse. Jadi kalian gak usah hafal mati. Misalnya 3-for-1 itu diapain dulu. Misalnya yang belakang itu jadi penyebut, yang depannya, yang tiganya jadi pembilang atau gimana. Nah, itu jangan dihafalin karena mudah untuk kebalikan. Hafalin aja cukup. Split itu pokoknya menambah jumlah saham beredar. Nah, kalau reverse itu mengurangi jumlah saham beredar. Mengurangi, itu reverse. Nah, dan yang keempat, itu ada pembagian dividen saham sebesar 10%. Oke, kita lanjut aja langsung ke nomor 1 dulu yang paling mudah. Hitung price earning ratio-nya. Nah, kalau price earning ratio dan EPS itu dibutuhkan dari apa yang biasa kita hitung?
Earnings available for common stockholders. Ingat ya, EPS kan earning per share per ordinary share. Jadi kita harus cari earningnya pun harus untuk common stockholders atau shareholders. Nah, caranya gimana? Kita lihat informasi mengenai laba. Laba sebelum pajak 4 miliar 356 juta. Jadi earning before tax-nya kalian masukin 4 miliar 356 juta. Ada pajak. Pajaknya 25%. Nah, 25% dari 4 miliar 356 ini. Jadi 1 miliar 89 juta. Nah, kalian kurangin. Kalau setelah dikurangkan dapatlah earning after tax setelah pajak. Nah, jangan berhenti sampai earning after tax karena kan perusahaan ada preferred stock. Ingat, kalau dia ada preferred stock pasti ada preferred dividend. Kita harus exclude atau mengeluarkan preferred dividend dari earning after tax-nya supaya nilainya itu murni sebagai earnings yang tersedia untuk common stockholders aja. Untuk common stockholders. Jadi preferred dividendnya kita harus cari. Preferred dividennya yang ditambahkan tadi kan 10% kumulatif. 10% kumulatif. Jadi kalian anggap saja perusahaan telah membagikan dividen tahun ini, preferred dividen tahun ini jadi nih mana ya? Ini. Yang A itu kan preferred stock. Preferred stock totalnya 2 miliar 750 juta. 2 miliar 750 juta dan pembagian dividennya adalah tetap 10% kumulatif. Nah, jadi kalian kalikan 2 miliar 750 juta ini dengan 10%, dapatlah preference dividennya 275 juta. Setelah itu, kurangkan earning after tax dengan preferred dividennya, jadi earnings available for common stockholders sebesar 2 miliar 992 juta. Dan setelah dari ini kita bisa cari EPS-nya. EPS-nya yaitu 2 miliar 992 juta dibagi outstanding share. Outstanding share yang sudah dicari ini 3 juta. 3 juta shares. Ya, ini nolnya kebanyakan, harusnya 3 juta. Nah, jadi kalian bagi 2992 dibagi dengan 3 juta. 997,33 rupiah per share. Itu adalah hasil dari EPS-nya. Setelah itu dimintakan price earning ratio. Price earning ratio itu membandingkan harga pasar saham, harga jual saham atau harga pasarnya. Di pasaran kira-kira nih saham laku berapa sih dibandingkan dengan EPS-nya, yaitu earnings yang didapat per setiap lembar saham. Jadi masukkan di soal kan dibilang saham harga jual sahamnya Rp1.350. Nah, lalu kalian bandingkan dengan EPS-nya 997,33. Dapatlah hasilnya 1,35. Ini adalah price earning ratio-nya atau PER. Untuk poin 1 sudah selesai. Sekarang kita ke poin kedua. Poin kedua membuat struktur modal baru jika dilakukan kebijakan dividen stock split 3-for-1. Nah, kalau misalnya pakai logika nih, pikir aja. Stock split maupun stock reverse itu kan cuma ngaruh di bagian par sama outstanding issued share segala macam. Tapi totalnya tetap sama. Jadi anggapannya total capital structure-nya pasti tetap sama seperti yang awal, yang 13 miliar 700 juta. Stock reverse juga begitu, karena hanya mengubah jumlah saham outstanding dengan harga parnya. Tapi intinya totalnya itu semua sama. Jadi kalau misalnya kalian nanti hitungnya nggak teliti, terus totalnya itu beda, itu otomatis salah ya. Dividen saham juga begitu. Dividen saham, nah nanti kita masuk aja ke dividen saham sendiri. Pertama, kita kerjakan dulu bagian 2 untuk dividen, untuk stock split 3-for-1.
Preferred stock gak ada masalah, karena biasanya split maupun reverse itu untuk ordinary share. Preferred stock itu 250.000 share, sesuai dengan yang tadi soal. Lalu, parnya yang sudah kita cari, Rp11.000 par, 10% kumulatif. Ini kumulatifnya terserah, kalau misalnya kamu mau taruh di Panjo boleh, jadi 10% kumulatif di sini, 250.000 shares, Rp11.000 par. Itu boleh aja. Common stock, lalu common stock. Nah, common stock awalnya yang beredar itu, yang diterbitkan adalah 3 juta lembar. 3 juta kan, terus di split 3 for 1. Ingat, kalau split itu menambah jumlah lembar saham. Jadi 3 for 1 artinya kalian taruh yang angka gede ini, karena dia menambahkan jumlah lembar saham, angka gede ini 3, yang 3 di atas sebagai pembilang, yang 1 sebagai penyebut. Jadi kalian kalikan 3 juta ini dengan 3 per 1. 3 juta dikali 3 per 1 jadi 9 juta. Lalu untuk parnya adalah Rp1.500. Rp1.500. Nah, kalian pakai logika aja. Kalau makin yang beredar tuh makin banyak, dia otomatis jualnya makin murah. Dimana dia mau nerbitin makin banyak, dia pasti murahin harganya, turunin harganya. Nah, gimana caranya? 1.500 kan awal parnya, split 3 for 1. Jadi kalau misalnya makin murah, nah yang gedenya di bawah, yang ininya di atas. Jadi dikali 1.500 dikali 1 dibagi 3 atau dikali 1 per 3. Jadi Rp500 parnya. Totalnya tetap sama kan? 4.500.000.000 sesuai yang struktur awal. Nah, jadi dengan begitu kalian gak usah hafalin misalnya 3 di depan, 1 di belakang itu artinya gimana. Karena biasa suka kebalik-balik. Lalu paid in capital-nya tetap tinggal kopas, return earnings masih sama. Nah, total capital structure-nya kalau ditotalin masih sama sesuai dengan struktur modal awal, 13.700.000.000, tidak berubah. Selanjutnya untuk reverse 245. Jadi di reverse nih, yang di pasaran misalnya beredar 5, tapi setelah di reverse harusnya 2. Jadi itu artinya mengurangi jumlah sahamnya. Preferred stock masih sama, kalian tinggal kopas. Nah, common stock-nya gimana? Common stock awal itu 3 juta. Pakai yang awal ya. Karena ini poin 234 itu bukan kondisi yang berhubungan. Gak ada hubungannya sama sekali. Pokoknya tetap kalian mau bandingin, mau split, mau reverse, itu tetap pakai kondisi yang awal. Struktur yang awal. Yang ini nih. Yang parnya masih 11.000, itu yang preferred stock. Terus yang common stock masih 3 juta shares. Yang pakai yang itu. Ingat ya, jangan salah. Kita ke common stock. Nah, common stock cara dapatnya gimana? 3 juta kan shares awalnya 3 juta. Terus di reverse stock split 2 for 5. 2 sama 5. Nah, kan 3 juta. Awalnya 3 juta. 3 juta itu anggap aja dari 5. Berarti 3 juta dibagi, gini deh. Berarti kan reverse itu mengurangi jumlah yang beredar. Nah, awalnya 3 juta nih, kan pengen berkurang. Jadi kalian kalikan nih yang kecilnya, yang jumlah kecil itu sebagai pembilang. Yang jumlah gedenya 5 ini sebagai penyebut. Jadi dikali 2 per 5. Dikali 2 per 5. Itu ya. Jadi 3 juta dikali 2 dibagi 5. Dapat hasilnya 1.200.000 lembar saham. Nah, para gimana? Para kebalikannya. Kalau misalnya dia nggak mau jual apa gimana ya? Ceritanya kan makin dikit nih sahamnya, makin langka ceritanya. Kalau makin langka gimana? Makin langka ya makin mahal dong harganya. Jadi yang dari awal 1.500 parnya. Nah, kalian kebalikannya dari ini. Kalau ini kan kali 2 bagi 5. Nah, kalau parnya berarti kali 5 bagi 2. Itulah.
Kalau misalnya kalian sulit, pokoknya par kebalikan dari perhitungan jumlah share-nya. Kalau misalnya kalian bingung gimana, kalian hafalin aja perhitungan jumlah share-nya. Kalau reverse itu berarti pembilangnya itu yang kecil, penyebutnya yang besar. Kalau split berarti pembilangnya yang besar, penyebutnya yang kecil. Nah, pokoknya parnya itu perhitungannya kebalikannya dari yang jumlah lembah saham. Gitu deh. Dengan total common stock-nya masih 4.500 juta. Tidak berubah kan setelah reverse maupun split. Karena yang berubah hanya jumlah saham yang diterbitkannya aja sama parnya. Padahal intinya sama, pokoknya totalnya sama. Paid in capital sama return earnings itu masih sama, tinggal dikopas. Lalu total capital structure-nya setelah ditotalkan harus sama sesuai dengan yang modal awal, 13.700 juta. Selanjutnya ke poin keempat, ada dividen saham, 10%. Dan perhitungannya, jadi misalnya gini, dividen saham 10%. Nah, dividen saham dapatnya dari mana? Dividen saham itu biasa buat common stock ya, common stock. Di mana yang diterbitkan itu di awal adalah 3 juta lembar saham. Dan dia membagikan 10%-nya, berarti 3 juta lembar saham dikali 10%. Udah 300.000 ya, berarti 300.000 lembar saham ini. Nah, lalu dikalikan dengan berarti yang diterbitkan stok dividen yang diterbitkan adalah 3 juta dari 10% dari 3 juta, yaitu 300.000 lembar saham. Nah, dengan jurnalnya bagaimana? Jurnalnya itu kan harusnya pas menerbitkan stok dividen sekian, terus stok dividen sama OSDD lah ya. Nah, selanjutnya setelah itu stok dividen ditutup dan segala macam, tapi di sini dia bilang sudah membagikan, berarti stok dividennya itu kita tutup aja langsung. Stok dividennya bisa langsung ditutup ke mana? Ke RE, retained earnings, yaitu sebesar berapa? Nah, yang diterbitkan 300.000 lembar saham. Stok dividennya itu berapa sih? Kalian lihat, harga jual sahamnya 1.350 per lembar. Jadi stok dividen yang diterbitkan itu harus sesuai dengan market price-nya. Nah, itu akan masuk ke retained earnings, yaitu kalian kalikan 1.350 market price-nya dikali stok dividen yang diterbitkan adalah 300.000 lembar. Jadi dapat 405 juta. Ini adalah stok dividennya. Lalu kalau diterbitkan, kita berarti sudah menerbitkan common stock. Nah, common stock atau saham biasanya sudah diterbitkan nih, berarti common stock bertambah di kredit sebesar stok dividen yang yang dibagikan itu 350.000 lembar. Nah, common stock ingat ya, common stock atau share capital ordinary lah yang kita biasanya ngomong, itu selalu dicatat sebesar par. Parnya itu berapa? Parnya yaitu di soal Rp1.500. Jadi kalian kalikan yang 300.000 lembar saham stok dividennya dikali dengan parnya yaitu Rp1.500. Dapat totalnya di kredit 450 juta. Sudah 450 juta sama ini 405 juta. Nah, kalau kalian biasa di AD atau Inter, itu kan pasti belajarnya selisihnya itu dimasukin ke namanya share premium. Tapi kalau di MKL, karena pakainya masih GAAP lah, pokoknya yang di Amerika itu standar GAAP, nah mereka pakainya itu namanya paid in capital. Paid in capital atau PIC itu sama dengan share premium. Jadi selisihnya masuk ke paid in capital. Nah, karena kredit lebih besar dari debit, maka selisihnya masuk ke debit 45 juta ke akun paid in capital. Sudah, kalau sudah, nah kita rekap transaksinya dengan yang awal. Mana nih struktur awal yang di modul kalian. Preferred stock, berarti preferred stocknya nggak ada masalah. Common stock, nah common stock di modul awal kalian itu 4.500 juta. Sedangkan yang di transaksi penerbitan stok dividen
bertambah 450 juta. Jadi kalian tambahin 4 miliar 500 juta ditambah 450 juta. Jadi 4 miliar 950 juta itu common stock-nya. Dengan total common stock yang diterbitkan adalah 3.300.000. Itu dapat dari mana? 3 juta dari yang ini yang kita cari. Nih poin B ditambah sama stok dividen yang diterbitkan adalah 300.000. Jadi 3.300.000. Terus paid in capitalnya kan di awal ada 3 miliar 100 juta. Nah 3 miliar 100 juta itu kan kredit, tapi ini yang di jurnal di debit, berarti dikurangin dengan 45 juta. 3 miliar 100 juta dikurang 45 juta, hasilnya 3 miliar 55 juta. Retained earnings-nya juga dikurangin, yang awal retained earnings-nya nih yang poin C, 3 miliar 350 juta kredit, dengan yang di jurnal itu debit 405 juta, jadi kalian kurangin, hasilnya retained earnings-nya itu 2 miliar 945 juta. Nah, kalau kalian tambahin, totalin semuanya, hasilnya masih sama. Masih sama dengan yang si awal. Modal awal, yaitu 13 miliar 700 juta. Nah, kenapa sih masih sama? Jadi, logika gini. Kan common stock naik dong, otomatis. Nah, common stock-nya naik kan, sebesar 300.000 lembar saham tersebut. Common stock-nya naik, tapi retained earnings sama paid in capital-nya juga ikut turun. Common stock-nya naik, sekian. Kalau kalian tambahin kan 450 juta. Nah, terus kalian lihat RE sama PIC-nya itu turun dong. Turun kalau kalian tambahin berapa? Pasti sama 450 juta. Jadi misalnya yang satu naik 450 juta, yang satu juga, yang sebelah sisi lain juga turun 450 juta. Nah, kalau digabungin bukan hasilnya itu BEP, imbas. Makanya, total capital structure, kalau misalnya dividen saham, itu pasti sama. Jadi dari yang cara-cara ini, split, reverse, sama dividen saham, itu udah pasti totalnya sama. Jadi kalian jangan, supaya jadi patokan kalian aja salah hitung atau enggak nanti di UAS. Nah, beda kalau misalnya dia cuman membagikan dividen cash dividen. Nah, misalnya ya, membagikan cash dividen sebesar 100 juta. Cash dividen 100 juta. Kalau misalnya di jurnal itu gimana? Kalau di jurnal awal pasti gini, cash dividen pada cash dong. Sebesar 100 juta. Nah, kalau misalnya ditutup, berarti cash dividend ditutup di retained earnings. Ya kan, kayak gini. Nah, berarti cash dividennya hapus. Kalau misalnya digabungin, RE di debit 100 juta, cash di kredit 100 juta. Nah, cash itu kan bukan akun capital. Yang akun capital hanya retained earnings, berarti dia ngaruhnya ke retained earnings aja, dan pasti retained earnings-nya menurun karena di debit. Jadi ya misalnya, kita pakai yang kasus ini ya, RE-nya itu awalnya 3 miliar 350 juta. Setelah membagikan cash dividen 100 juta, itu pasti menurun dong karena RE-nya berkurang 100 juta. Jadi 3 miliar 350 juta dikurang sama 100 juta tadi. Jadi 3 miliar 250 juta. Nah, RE-nya berubah 3 miliar 250 juta. Sedangkan akun-akun capital lainnya itu gak ada yang berubah. Yang berubah hanya RE dong, dengan kasus dia membagikan cash dividen. Jadi kalau misalnya dia bagikan cash dividen yang ngaruh hanya RE, maka total capital structure-nya ini gak mungkin tetap sama kayak yang dividen saham. Sehingga kalau misalnya kalian ketemu kasus
cash dividend, itu kalian jangan patokinnya sama seperti stock dividend ya. Udah pasti berubah. Jadi misalnya dari sini RE-nya kan tadi berkurang 100 juta ya kan di sini nih. Kalau misalnya kasus cash dividend. Jadi total capital structure-nya udah pasti bukan 13 miliar 700 juta, tapi 13 miliar 600 juta.